Sebelah sana aja kan, sebelah sana aja. Aku susah nanti keluar masuk. Susah keluar masuk. Situ aja. Tapi ini sebelah sana. Iya. Di gigi itu kan ada misalnya ada skizofrenia, depresi, bipolar dan lain-lain, itu sesuai diagnosa dokter. Kita nggak tahu juga dokter biasanya mendiagnosa. Kalau paman dulu itu skizofrenia, jadi M20 skizofrenia. Jadi gejala-gejalanya itu seperti tertawa sendiri, jalan-jalan, benar. Jadi malas mandi. Ya ibaratnya disuruh diperhatikan. Susah juga kita berpikiran mau ke rumah sakit sama ngomong dirawat secara medis. Kemarin itu jalan aja, benar jalan, minum obat. Iya. Ada perubahan, disuruh mandi, nanti kan menjaga kebersihan diri ya. Betul. Tidur teratur, makan, Iya. baju harus bersih. Ya itu harus minum obat sehari 3 kali. Iya. Habis itu karena udah sibuk juga, akhirnya nggak terurus. Setelah pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah nggak terurus minum obat. Betul itu. Kembali lagi. Benar, itu sering terjadi. Udah gini sukanya menyendiri. Menyendiri suka kadang ada. Meskipun dia jalan-jalan di jalan, dia malu untuk bergaul dengan lain, paling duduk di pinggir jalan, menyendiri. Ada memang karakter jenisnya begitu, Pak. Lihat paman dulu nih. Kemarin itu yang lepas obat 2 bulan itu suka keluyuran. Kembali lagi. Seharian suka keluyuran. Itu nggak mau minum obat. Padahal tiap hari belum datangi suruh minum obat, nggak mau minum obat. Susah diatur. Iya. Kalau orang luar itu nggak percaya kalau dia ODGJ. Kejiwaan. Percaya. Siap kan. Kemarin itu lumpuh lagi sama itu. Sampai sekarang Akhirnya dirawat inap 2 minggu kemarin waktu sempat. Terus balik lagi pulang lagi ke rumah. pulang lagi. Tapi karena obat sudah masuk kan, obat medis masuk 2 minggu, kayaknya ada perubahan, itu bisa disuruh-suruh lagi. Iya. Bisa ibaratnya stabilnya ada itu waktu belum. Terus membaik gitu. Iya, karena kan sudah khusus penanganan kan, makanya dia. Tapi kalau sudah di tengah keluarga kita kan kadang kita nggak ada wayang, nggak ada kesempatan kan mau memperhatikannya. Belum rasa paman dulu ini selama ini kalau minum obat satu bagus. Nah, dan memang harus perhatian keluarga, Bang. Perhatian keluarga ibaratnya makannya diatur, obatnya mungkin diatur juga sebagaimana apa yang dilayani di rumah sakit waktu itu, berarti kan harus diterapkan juga saat di tengah keluarga. Hanya saja kadang kalau kita sibuk kan masalahnya, Pak. Kalau minum obat teratur ini diperintah udah diperintah, misalnya suruh mandi, suruh makan, nurut.
ganti baju. Oh Tapi gitu. kalau nggak minum obat Sudah susah mulai diperintah. kumat begitu. Susah diperintah. Suruh mandi belum makan mau aja bang, makan mau aja, mandi nih yang minum nyebutin minum obat, minum diperintah aja gitu suruhnya itu. Gitu berarti Disuruh. berarti ini pengalaman Bapak ya menangani yang memang dia rutin untuk obatnya ya. Nah, kalau yang saya sampaikan tadi itu kan memang sampai hari ini kan kita tidak pakai obat. Memang ada bagian-bagian yang harus memang pakai obat sebenarnya. Kami Ya, juga kalau perlu. hal yang sampai kemarin itu memang menarik, cuma ini waktunya udah nggak ada untuk 24 jam. Betul, waktu. Nah, Karena itu harus diperhatikan. benar. Di tempat ya ibaratnya satu tempat isolasi Betul. diperhatikan betul. Betul, benar itu. Kalau kita memang nggak ada waktunya seperti itu. Ini memang Pak, kita ini bertahun-tahun nggak tidur, nggak apa ya, korban semuanya. Tidur aja di samping, dampingin dia juga Pak. Sambil ngajak dia ngobrol, iya sampai hari ini nih buahnya. Setiap hari memang, setiap hari kita. Kalau kegiatan ekonominya bikin apa? Gimana, Pak? Kegiatan ekonominya ada. Kegiatan ekonomi, memang dulu kan saya masih kerja ya di properti, jadi saya punya dana ya, dana pribadi kita gunakan ya sampai hari ini pun saya masih terus bekerja. Arti ya maksudnya sudah tidak lagi di properti, resign, namun saya kerja serabutan. Apa aja yang saya kerjakan itu semua saya lakukan untuk kasih biaya hidup mereka. Selain dari yang adalah bantuan dari pihak-pihak keluarga gitu kan, yang ikut support teman-teman yang tergerak hati. Ya lebih kepada pakaian sih, baju-baju sih Pak. Karena mereka kayak gini kan dari jalan itu kita rekrut nggak ada pakaian apa baju itu Pak. Memang sampai hari ini ya kita latih setiap hari. Tapi kalau orang normal Pak berinteraksi dengan kita nih yang setiap hari nih memberikan nasihat itu bisa justru stres. Yang normal tersinggung lah, nggak terima lah. Kalau dikasih arahan nih misal menggunakan banyu harus hemat, walaupun kita banyak duit kah, tidak ada duit banyak kah, harus hemat. Itu kalau yang normal tersinggung. Tapi kalau orang-orang begini, makanya kenapa saya senang banget Pak. Saya suka banget ketemu ODGJ ini. Kalau sudah di jalan itu Pak, melihat ada ODGJ itu nggak bisa terlewatkan. Kalau saya tidak bisa rekrut dia karena tempat terbatas, saya ajak ngobrol dia Pak di pinggir jalan itu. Itu kesukaan, senang banget rasanya, kesukaan tersendiri. Ngobrol sama mereka. Memang tidak ada interaksi dia untuk menjawab, tidak, dia cuma melongo gini Pak. Nah saat dia melongo gitu tuh kita kan sudah masuk Pak di dalam batin, dia tertancap di dalam siang dalam itu. Nah itu akan bertumbuh dan membuat dia hidup, bangkit yang di dalam itu, sehingga membuat dia merasa ada yang peduli, bangkit, dia hidup, ada kehidupan yang baru dia temukan. Nah jadi caranya seperti itu. Kalau artinya selain didampingi dengan obat, kalaupun juga didampingi dengan obat barengan ya harus juga dengan yang ini tadi untuk di dalamnya itu Pak. Seperti itu. Memang kadang-kadang keluarga, kadang-kadang ada juga yang tidak mampu. Memang biaya besar, makan aja Pak, makan aja kayak dari orang normal. Yang satu piring kita kasih makan jubung masih kurang, masih makan terus makan gitu kan. Apalagi kalau laki-laki ngerokok, aman dulu itu ngerokok, Kuat ngerokoknya itu. ngopi ngerokok. Iya. Itu kemarin yang sedih. Kita nih memang sih Pak, pergumulan ya, dilema. Rasa hati itu menjerit ya ketika melihat di jalan-jalan itu banyak. Kerinduan kita tuh Pak, punya tempat laki, khusus laki. Nanti yang menangani juga laki, perempuan seperti itu. Makanya kadang-kadang karena tempat terbatas kita terus bergerak Pak di lapangan, ke rumah-rumah kami Pak. Sebulan berapa kali Dan itu di kita. Iya, di Pramuka situ. harus dikembangkan. Kalau misalnya ada banyak kita Iya, dari swasta. betul. Kita bergerak, berjuang gitu. Seperti itu sih Pak. Memang ya kerinduan sih itu sih Pak sebenarnya. Rasa melihat yang di jalan-jalan itu, kalau ada yang Apalagi kalau yang di jalan-jalan itu nggak ada KTP, nggak ada KTP-nya, makanya nggak ada
lihat di jalan-jalan itu kadang-kadang Betul. Nah, saat kita temukan yang memang tidak ada identitas, kita harus aktif, proaktif, Pak. Bergeraknya kita cari tahu gitu di mana lingkungan tempat dia tinggal. Nanti kita dapat kok dari sana identitas mereka itu, Pak. Latar belakang kenapa menyebabkan seperti ini. Ya dapat informasi lah gitu. Seperti itu. Selain memang kita sendiri memang mempelajari dia punya penyebab sebab akibatnya yang menimbulkan dia kejiwaan itu. Sebenarnya memang kayak gini. Kalau misalnya kita ini kan perlu juga partner ya. Partner pun itu memang benar-benar dia bukan hanya memikirkan saya mau bergerak kalau menunggu saya digaji. Saya mau bergerak nunggu saya dikasih duit. Yang harusnya kan yang utama itu lahir dulu dari hatinya dia. Memang betul-betul dia memiliki peduli, belas kasih kepada orang begini. Kalau masalah duit itu kan gampang aja itu menyusul ya Pak, bonus kan, pastilah diperhatikan. Kalau kita namanya sudah bekerja, upah itu pasti ada. Selain upah di dunia sama di akhirat kan, yang utama kan di akhiratnya Pak, ya kan? Lahir dari dalam hati kita yang terlebih dahulu untuk melayani orang gini. Kalau nggak gitu Pak, kita bisa ikut stres, terseret. Dia stres, kita jadi stres loh Pak. Kalau nggak bikin dosa kita Pak. Karena apa? belum aja sama paman sering Hah? Ini siapa? Ini siapa yang nyuruh? Oh, oke. Nah, oke. Melatih dia juga. Ini salah satu. Oh, berarti bapaknya nyuruh. Oh, HP bapak kan? Oh. Oke, lanjut lagi Pak. Saya sharing saling sharing aja. sekali Pak. Memang sih kalau kita lebih gampang Pak menangani ODGJ. Mereka merasa normal, itu tersinggung. Kalau diberitahu pakai air jangan boros, itu misalnya makan ada lemburan, itu bisa tersinggung, bisa marah gitu kan. Tapi kalau orang-orang begini Pak, ya respon hatinya bagus mereka, walaupun dia memang ya total lah kejiwaannya. Itu ada kesenangan tersendiri itu loh Pak. Ya harus memang. Gimana Pak? Dia juga cuma saya baru bayar ini tapi dia penulis bisa Nulis. kalau dia lagi stabil. Tapi kalau dia stabil tidur aja kerja. Itu Pak, biasanya dia memang latar belakang dia tadinya dia orang pintar, suka tulis mungkin. Oke, kasih sharing ya. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Iwan dari Banjarbaru. Selamat pagi Bapak Ibu.